Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Gielvanda Silvkina Fatimena dari kelas 10-3 SMA Negeri 8 Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Di sini saya akan membahas mengenai materi hakikat fisika, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai hakikat fisika. Kira-kira apa sih hakikat fisika itu? Hakikat fisika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala alam melalui pengamatan, eksperimen, dan analisis. Nah, hakikat fisika ini terbagi atas 3 bagian, yaitu fisika sebagai produk, fisika sebagai proses, dan fisika sebagai sikap. Langsung saja, kita akan bahas mengenai fisika sebagai produk. Hakikat fisika sebagai produk berhubungan dengan hasil penemuan atau penyelidikan ilmiah. Hasil proses itu adalah sekumpulan pengetahuan yang juga disebut sebagai a body of knowledge. Dalam ilmu fisika, produk pengetahuan dapat berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, hingga model. Yang pertama, fakta. Fakta adalah keadaan sesungguhnya dari suatu benda atau fenomena alam yang terjadi. Contohnya, ketika pesawat terbang bisa terbang, meskipun berat, besar, dan terbuat dari logam. Yang kedua, konsep. Konsep adalah abstraksi dari berbagai kejadian, objek, fenomena, dan fakta. Unsur-unsur dari konsep adalah nama, definisi, atribut, nilai, dan contoh. Contoh dari konsep adalah es dapat mencair dan air dapat membeku di suhu tertentu. 3. Prinsip. Prinsip adalah generalisasi dari hubungan antara fakta dan konsep. Contohnya, semakin besar suatu benda, maka semakin besar pula suatu gaya gesek yang terjadi pada saat benda tersebut digeser di atas tanah. Yang keempat, hukum. Hukum adalah prinsip-prinsip khusus yang diterima secara meluas setelah dilakukan pengujian berulang kali dan kebenarannya telah diakui dengan didukung oleh bukti-bukti ilmiah. Contoh, saat seseorang mengerem kendaraan bermotor atau mobil, maka tubuhnya akan terdorong ke depan. Yang kelima ada rumus. Rumus adalah pertanyaan matematis dari suatu fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori. Contohnya, rumus kesetaraan energi dan massa, energi kinetik, dan lain-lain. Keenam, teori. Teori adalah suatu penjelasan berdasarkan pada berbagai pengamatan yang didukung oleh hasil-hasil eksperimen. Contoh, sebuah kelapa yang jatuh ke tanah. 7. Model. Model adalah representasi dari sesuatu yang sering terlalu sulit atau tidak mungkin untuk menampilkan secara langsung. Contohnya, pesawat dan kapal laut. Yang kedua, ada fisika sebagai proses. Fisika sebagai proses terbagi atas 8 bagian. Yang pertama ada mengamati. Langkah-langkah dari mengamati, yang pertama memberi penjelasan apa yang diamati melalui pengamatan kuantitatif atau kualitatif. Yang kedua, mencatat persamaan, perbedaan, keteraturan, dan membandingkan. Yang ketiga, membuat pengamatan dalam periode tertentu dan mencatat hal-hal yang tidak sesuai. Yang keempat, menjelaskan pola. Yang kedua, ada mengklasifikasikan. Yang pertama, memberi urutan pada peristiwa yang terjadi. Yang kedua, mencari persamaan dan perbedaan. Dan yang ketiga, menentukan kriteria dan menempatkan kelompok berdasarkan kriteria dengan cara memilih dan memisahkan dengan kelompok tertentu berdasarkan ciri-ciri yang ditemukan dalam pengamatan. Yang ketiga, ada mengukur. Yang pertama, memilih alat ukur yang sesuai dengan penelitian atau percobaan yang dilakukan. Yang kedua, menggunakan alat ukur dengan ketetapan tertentu dan memastikan alat ukur itu berfungsi dengan baik. Yang ketiga, menggunakan ketidakpastian pengukuran dengan menggunakan atiran angka penting. Yang keempat, mengajukan pertanyaan. Yang pertama, mengajukan sebanyak mungkin pertanyaan sesuai dengan penelitian. Yang kedua, mengidentifikasi pertanyaan yang dapat dijawab dengan penemuan ilmiah. Yang ketiga, merumuskan pertanyaan berlatar belakang hipotesis. Kelima, ada merumuskan hipotesis.
Yang pertama, menjelaskan pengamatan dalam konsep dan prinsip. Yang kedua, menggunakan penjelasan untuk membuat prediksi dari masalah yang dapat diamati untuk dibuktikan. Yang ketiga, merencanakan penelitian atau percobaan. Yang keenam, ada merumuskan masalah. Yang pertama, merancang cara melakukan pengamatan untuk memecahkan masalah. Yang kedua, memilih alat dan bahan yang sesuai dengan penelitian atau percobaan yang hendak dilakukan. Yang ketiga, menentukan langkah-langkah percobaan secara teliti, benar, dan maksimal. 7. Menafsirkan informasi. Yang pertama, menyimpulkan hasil penelitian atau percobaan yang bersifat tentatif. Yang kedua, membuat dan mencari pembenaran dari kesimpulan sementara. Dan yang terakhir, berkomunikasi. Yang pertama, menjelaskan kegiatan secara lisan menggunakan diagram. Dan yang kedua, menggunakan teknologi informasi yang tepat atau menggunakan sumber tidak langsung untuk memperoleh informasi. Yang terakhir, ada fisika sebagai sikap. Fisika sebagai sikap adalah setiap langkah dalam proses membutuhkan sikap ilmiah yang baik, seperti rasa ingin tahu dan suka bertanya, teliti, objektif dan jujur, bertanggung jawab, kritis dan kreatif, memiliki pikiran yang terbuka, tekun dan tidak mudah putus asa. Selanjutnya untuk materi yang kedua tentang metode ilmiah. Pengertian dari metode ilmiah adalah merupakan suatu cara sistematis yang digunakan untuk mengembangkan dan menemukan suatu ilmu pengetahuan. Jadi, pertanyaan-pertanyaan yang timbul terhadap suatu fenomena atau gejala alam dapat terjawab dengan penalaran dan pembuktian secara objektif melalui penelitian dengan adanya metode ilmiah. Selanjutnya, karakteristik penelitian ilmiah. Karakteristik penelitian ilmiah terbagi atas 4, yaitu objektif, metodik, sistematik, dan berlaku umum. Objektif adalah pengetahuan sesuai dengan objek yang diamati dan didukung oleh fakta empiris, tidak didasar orang lain. Metodik adalah pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan cara-cara tertentu yang teratur dengan terkontrol. Yang ketiga, sistematik adalah pengetahuan disusun dalam suatu sistem yang saling berkaitan dengan pengetahuan lainnya dan merupakan satu kesatuan yang utuh. Dan yang terakhir, berlaku umum. Berlaku umum berarti pengetahuan berlaku untuk semua orang, tidak perorangan atau kelompok tertentu dengan cara eksperimen yang sama dan memperoleh hasil yang sama. Selanjutnya, unsur-unsur metode ilmiah. Unsur-unsur metode ilmiah terbagi atas 5 bagian. Yang pertama, karakteristik atau pengamatan dan pengukuran. Yang kedua, hipotesis penjelasan teoritis yang merupakan dugaan atas hasil pengamatan dan pengukuran. Yang ketiga, prediksi berupa jabaran secara logis dari hipotesis. Yang keempat, eksperimen merupakan pengujian dari pengamatan, pengukuran, dan hipotesis. Dan yang terakhir, evaluasi dan pengulangan berupa simpulan hasil dari langkah sebelumnya. Selanjutnya, kriteria metode ilmiah. Kriteria metode ilmiah terbagi atas 6 bagian. Yang pertama, berdasarkan fakta. Yang kedua, bebas dari prasangka dan tidak bersifat pertimbangan subjektif. Yang ketiga, menggunakan prinsip. Yang keempat, perumusan masalah. Yang kelima, menggunakan ukuran objektif. Menggunakan teknik kuantitatif atau kualitatif. Selanjutnya, langkah-langkah metode ilmiah terbagi atas 7 bagian. Yang pertama, merumuskan masalah, mengumpulkan informasi, menyusun hipotesis, merancang eksperimen, menganalisis data, membuat simpulan, dan yang terakhir, menulis laporan ilmiah. Sudah sampai pada materi yang terakhir nih, tentang keselamatan bekerja di laboratorium. Untuk melakukan suatu penelitian, terkadang kita harus bekerja di laboratorium untuk melakukan eksperimen. Teman-teman tahu tidak, bekerja di laboratorium itu berbeda dengan bekerja di ruangan biasa, karena ada beberapa peraturan yang harus dipahami jika kita bekerja di laboratorium. Kira-kira ada apa aja ya? Langsung aja yuk kita bahas. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika sedang bekerja di laboratorium, agar bisa berjalan dengan lancar dan aman.
Yang pertama, wajib menggunakan perlengkapan laboratorium seperti jas lab untuk melindungi pakaian dan tubuh kita dari zat yang berbahaya. Gunakan kacamata untuk melindungi mata kita. Gunakan masker agar tidak menghirup zat kimia dan gas berbahaya saat melakukan eksperimen. Gunakan sarung tangan untuk melindungi tangan saat mengambil bahan kimia yang berbahaya. Yang kedua, gunakan alat bantu seperti pipa kaca, pipet tetes, sendok plastik, atau pinset untuk mengambil zat-zat atau bahan. Yang ketiga, hati-hati untuk tidak menumpahkan zat-zat kimia di laboratorium. Jika ada zat yang tumpah, segera laporkan kepada guru atau petugas laboratorium. Yang keempat, hindari mencampurkan zat-zat kimia yang berbeda tanpa bertanya atau perintah dari guru. Yang kelima, jangan mencium zat kimia secara langsung. Yang keenam, jangan makan dan minum di dalam lab, karena takutnya akan ada kontaminasi baik dari zat kimia ke makanan maupun sebaliknya. Yang ketujuh, pastikan tangan selalu kering saat memasang kabel agar terhindar dari sengatan listrik. Yang kedelapan, cuci tangan sebelum dan sesudah bekerja di laboratorium. Dan yang terakhir, bersihkan meja kerja setelah melakukan eksperimen dan letakkan kembali alat-alat yang digunakan pada tempat semula. Ingat ya teman-teman, selalu utamakan keselamatan saat berada di laboratorium. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih dan shalom.